Oke, sekarang kita akan lanjut di video yang kedua, ya, masih di dalam pertanyaan yang tidak terlepas dari video yang pertama. Tadi video yang pertama kita sudah membahas tentang apa itu doa. Nah, sekarang di video yang kedua kita akan membahas secara khusus tentang mengapa harus berdoa. Mengapa sih orang Kristen itu harus berdoa? Mengapa kita sebagai orang percaya itu harus berdoa? Nah, ada 5 hal yang saya tuliskan di sini yang berharap bisa menolong kita untuk mengerti secara khusus tentang mengapa kita harus berdoa. Tentu saja masih banyak hal yang lain dan teman-teman bisa cari dan pelajari sendiri tentang alasan mengapa kita harus berdoa. Tetapi menurut saya 5 hal ini cukup mewakili apa dan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Itu yang pertama itu adalah bahwa itu adalah perintah Allah. Berdoa itu perintah Allah. Terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan berdoalah, berdoalah, berdoalah. Ya, jadi Allah selalu memerintahkan untuk kita berdoa. Gitu. Nanti teman-teman bisa temukan terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan atau mengarahkan kita untuk bisa berdoa. Ya, salah satu contoh di dalam Efesus 6 ayat 18 gitu. Kita diperintahkan untuk berdoa. Nah, Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya juga sering kali memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Jadi itu alasan yang pertama mengapa kita harus berdoa, karena memang itu adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Yang kedua adalah karena doa mampu membuat kita peka terhadap tipu daya iblis. Ya, doa mampu membuat kita peka terhadap tipu daya iblis dan menguatkan kita di dalam masa pencobaan. Jadi tak kala masa pencobaan itu datang, ketika kita menghadapi masa pencobaan, maka kita pasti memiliki satu kekuatan. Karena kita punya satu keyakinan di dalam doa. Jadi dengan doa itu kita dapat mampu untuk melewati setiap persoalan. Atau istilahnya orang bilang begini, ada masa-masa kelam. Nah, masa-masa kelam yang bisa membuat kita putus harapan, hilang harapan, tetapi lewat doa kita senantiasa memiliki harapan kepada Allah. Kita senantiasa memiliki harapan bahwa ada sesuatu yang lebih baik setelah ini selesai. Nah, jadi yang kedua adalah bahwa dia juga menolong kita untuk peka, apakah itu menjebak kita untuk terjerumus ke dalam dosa, apakah itu bisa membuat kita untuk terjerumus dalam pekerjaan iblis, dan apakah kita bisa mampu untuk bertahan di dalam masa kesukaran. Itu alasan yang kedua, mengapa kita harus berdoa. Yang ketiga adalah doa memberi kita kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Jadi lewat doa, ya toh, doa membuat kita bisa berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Contoh, yaitu ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak bisa kita tolong, minimal kita bisa berdoa untuk mereka. Minimal kita bisa berdoa. Bayangkan ya, kalau tidak ada orang yang menguatkan di dalam doa, betapa hampanya, betapa keringnya, ya, karena tidak saling menopang di dalam doa. Jadi doa membuat kita bisa berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Nah, ini bagian yang ketiga. Yang keempat, doa mencegah kita dari pengharapan-pengharapan akan penguasa dunia. Jadi mungkin ada harapan-harapan ya yang berasal dari dunia, ya lewat doa menolong kita untuk terhindar daripada bahaya-bahaya itu. Kita tidak menggantungkan harapan-harapan kita kepada penguasa-penguasa dunia. Kita tidak menggantungkan diri kita kepada zodiak-zodiak dan sebagainya. Jadi lewat doa keyakinan kita terbangun untuk hanya percaya bahwa kita bisa mampu untuk melewati sesuatu, bisa mampu untuk terhindar daripada malapetaka. Lalu yang berikut adalah doa bisa juga mencegah kita untuk tidak menginvestasikan diri kita kepada berhala. Ya, jadi lewat doa kita
terlepas daripada hal-hal yang bisa membuat kita mentuhankan itu. Ya, mungkin kita mengkultuskan seseorang, atau mungkin kita percaya akan sesuatu yang bisa tahyul-tahyul yang yang kita percaya bisa mendatangkan berkat. Kita lakukan itu maka kita akan dapat ini, kita berikan ini maka kita akan dapat itu. Nah, lewat doa kita bisa untuk terlepas daripada semua. Jadi itu mengapa kita harus berdoa. Nah, ini alasan-alasan, 5 alasan yang saya bagikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa tambah yang lain, teman-teman bisa cari, bisa temukan terlalu banyak alasan mengapa kita harus berdoa. Nah, ini bagian yang ada di dalam video kedua. Jadi mengapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah karena itu perintah Tuhan. Lalu yang kedua adalah doa membuat kita peka terhadap tipu daya iblis. Lalu kita juga bisa kuat di dalam masa pencobaan. Ya, doa memberi kita kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Lalu doa mencegah kita dari harapan akan hal-hal duniawi, dan juga doa bisa mencegah kita untuk tidak menginvestasikan diri kita di dalam kehidupan berhala. Sampai ketemu di video yang ketiga.